membutuhkan bibit dalam rangka pembangunan peternakan. Peternakan merupakan bagian daripada pertanian yang tangguh untuk mendukung industri yang kuat tadi. Nah, tentunya di sini juga tidak hanya sekarang kalau peternak tentu tidak hanya sapinya saja, tapi gimana agar sebuah sapi itu terus-menerus juga akan menjadi baik. Tentu akan sangat tergantung pada makannya. Nah, kita ada penelitian makan yang baik, tidak hanya sembarang makan saja bisa, tapi sapi juga membutuhkan makan rumput yang bergizi. Inilah nanti kita pilih daripada bibit-bibit yang baik daripada pada suket rumput. Itu ada dua macam. Di sini adalah satu mengenai king grass, namanya rumput raja, tapi king grass. Lantas yang kedua adalah gajahan. Itu. Jadi gajahan hasilnya juga lumayan baik kalau kita bandingkan dengan rumput-rumput lainnya. Dari king grass itu bisa menghasilkan kurang lebih 75 ton 1 hektar per panen. 75 ton berarti 75.000 kilo itu 1 tahun bisa panen 8 kali. Karena tiap 40 hari harus kita panen. So, kalau kita panen nanti sudah menjadi tua, mutu daripada rumput menjadi menurun. Karena itulah kita. Jadi saya hitung-hitung sebetulnya kalau mau usaha petani menjadi petani rumput saja sebenarnya sudah bisa kaya. Coba hitung saja, satu panen 75 ton, 75 kilo, 75.000 kilo kali 10, 750.000 kali 8, berapa? Kan 6 juta. Itu 1 tahun 1 hektar. Jadi kalau punya 2 hektar sudah 12 juta. Dan lebih daripada gaji anggota DPR. Ya, tapi kalau ada yang membeli. Karena itu agar supaya ada yang membeli, sekarang ternak itu harus kita gerakkan karena kebutuhannya besar sekali. Itu lantas satu mengenai soal makan, tapi juga itu makan yang lebih baik di mana? Tidak hanya selamanya rumput, tapi agar supaya lebih mutunya lebih baik. Dan kelebihan daripada panenan jangan dibuang, tapi justru disimpan, diproses itu menjadi pangan yang baik itu dengan melewati sistem fermentasi itu, penapaian fermentasi. Jadi rumput, kemudian bahkan batang jagung itu yang sudah tua maupun juga lainnya bisa kita chop, kita campur dengan apa? Dengan dedek melakukan bis, lantas juga daripada wheat itu brand sama pollard itu juga bis itu limbah itu, kemudian tetes itu juga limbah itu, kemudian lantas urea tambah sedikit, tambah lagi dengan apa? Limbah tai ayam. Itu tai ayam yang sudah menjadi tanah itu justru kita campurkan, lantas fermentasi kita masuk ke dalam silo, setelah 3 minggu itu menjadi makanan yang nomor 1 dengan tai ayamnya itu. Baunya itu mantan lebih menarik, harum sekali. Seperti tembakau sek itu, coba yang itu harumnya seperti itu, aromanya itu bagus sekali. Dengan demikian lantas kita memang agar supaya ternak itu terus-menerus baik, dengannya harus terjamin makanan yang cukup pada saat-saat kemarau seperti sekarang. Jalan pada musim hujan, kelebihan kita harus sudah mempersiapkan makanan cadangan tadi, melewati fermentasi dengan silo. Nanti bisa lihat. Kalau rakyat tidak mungkin membeli silo karena terlalu mahal. Dengan koperasi mungkin, tapi yang tidak bisa dengan kantong plastik itu bisa. Dengan 1 kuintal kemudian masukkan, ditutup, tidak kedap tambahan supaya air sama hawa tidak masuk, terus masukkan di tanah, sama saja. 3 minggu fermentasinya sama saja. Berarti rakyat bisa melaksanakan daripada semuanya. Ini mengenai soal makan. Gitu. Jadi salah satu penemuan dalam rangka peternakan tidak hanya bibitnya sapinya, tapi juga makannya. Kemudian agar supaya ada gabungan lagi. Gitu.
yang kita gunakan di sini adalah merakalkan daur ulang, sistem daur ulang atau recycling itu, daur ulang. Apa daur ulangnya, recyclingnya itu apa? Ialah dari tanah, kemudian lantas dari sapi, gitu, lantas mengeluarkan kotorannya itu lantas dilempar ke tanah, tanahnya menjadi subur, karena subur kemudian rumputnya menjadi lebih banyak produksinya, dimakan daripada sapi, sapinya menjadi gemuk, kemudian lantas kotorannya dilemparkan kembali ke tanah. Nah ini puterannya begitu, itu. Dan daur ulangnya demikian, sehingga sebelumnya kotoran itu dilemparkan ke tanah supaya subur, ambil biogasnya dulu, gitu. Biogas. Jadi lantas sekarang recycling adalah tanah, tanaman, rumput dimakan. Nah, kalau rumput kemudian lebih disimpan dulu, makan ternak, ternak menghasilkan kotoran, kemudian kotorannya ambil biogasnya, baru setelah itu menjadi pupuk yang lebih baik lagi, gitu, untuk dilemparkan ke tanah. Ini merupakan salah satu daripada usaha yang mutlak bagi petani-petani lahan kecil itu perlu melaksanakan itu. Karena dengan demikian akan bisa terjamin daripada suburnya tanah yang sempit tadi akan bisa menghasilkan rumput yang banyak dan kemudian bisa mencukupi kebutuhan pangan daripada sapi. Lantas diambil lagi daripada biogasnya. Nah, soal biogas ini sebetulnya dalam perhitungan secara nasional banyak keuntungannya. Bagi petani yang memiliki 4-5 sapi, itu saja, dan tiap-tiap hari mengeluarkan kotoran, itu kemudian bisa dimasukkan dalam tangki yang 8 kubik gitu, dicampur dengan air yang sama, 2 blek sama 2 blek air, kemudian diaduk, masukkan itu, kemudian lantas ini berat tenggelam, yang sudah yang sudah biogas, yang mengeluarkan biogas, ini lantas sekarang keluar menjadi ringan untuk menjadi pupuk. Itu bisa menghasilkan 2 jam biogas. Apa artinya ini? Kalau kita bisa menghasilkan 2 jam biogas, kan bisa untuk masak. Kan untuk masak sehari-hari, saya kira cukup untuk keluarga kecil masak sehari-hari daripada makan sehari-hari dengan 2 jam masak. Itu cukup. Artinya kemudian lantas satu, tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli minyak tanah. Dan yang biasa menggunakan kayu bakar tidak lantas mensuri lagi ke hutan. Berarti kan lantas kan bisa hutan kita nanti tidak menjadi gundul itu. Terus ada keuntungan-keuntungan yang besar. Apalagi kalau sekarang juga sudah mengetahui misalnya minyak tanah itu kebutuhannya terus meningkat. Termasuk masih subsidi. Nah kalau itu bisa dipenuhi dari biogas, subsidinya tidak ada. Lantas bisa memanfaatkan untuk pembiayaan daripada lainnya itu. Ini daripada recycling atau daur ulang tadi yang saya katakan itu. Nanti bisa dilihat daripada percontohan-percontohannya. Dengan demikian itu dengan cara-cara yang telah kita teliti, kita menemukan jalan untuk memperbaiki daripada ternak kita. Berarti membangun daripada peternakan kita. Walaupun makan waktu dan sebagainya, tapi ada jalan. Itu daripada kita harus mengimport secara besar-besaran karena divisa kita tidak ada. Semuanya masih dilihat di lapangan nanti. Di sini yang kita ada penelitian ada sapi perah sama sapi potong. Sapi perahnya itu jenis Eva, terus Eva nanti yang clearnya atau warnanya itu adalah putih sama hitam, dan yang satu adalah merah sama putih. Yang putih sama hitam itu kita impor dari Australia, kemudian yang merah sama putih itu adalah dari Hungaria yang kita ambil itu untuk menghasilkan tadi stat yang baik. Lantas sapi potong kita selidiki daripada macam-macam kita coba, ternyata yang paling cocok adalah crossing antara Brahman sama Angus, tapi sudah menjadi stat di sana di luar negeri yang namanya Brangus. Itu Brahman sama Angus, jadi Brangus itu hitam itu dan mudah
makanannya mudah, bisa berkembang dengan baik gitu, dan tidak tinggi tapi pendek, dagingnya cukup baik. Kalau Brahman dan sebagainya itu memang bisa besar, tapi tulangnya juga besar-besar. Karena dulu dulu itu dimasukkan itu untuk narik lori, itu lori daripada Belanda itu untuk narik lori tebu itu, oleh karena diambil yang tulangnya kuat. Nah bagi kita yang ketinggalan sekarang ditinggali tulang saja. Sekarang harus kita ganti dengan rengges itu. Tapi bagi petani-petani yang mampu bisa beli itu dengan Semgado. Tapi petani yang kecil bagaimana? Nah kita usahakan domba. Itu juga begitu. Domba kita itu juga memang domba ekor gemuk itu ada keuntungannya adalah domba kita itu 1 tahun bisa beranak 2 kali. Anaknya tipe-tipe ada yang 2 juga, itu 1, 2, tapi banyak yang 2. Daripada domba import itu setahun hanya sekali, anaknya hanya 1, itu 1. Sekarang kita crosskan kan, Nah sekarang agar supaya juga pengaruh daripada domba kita ada, lantas pengaruh daripada domba luar negeri ada, ya kita ambil crossingnya di tengah-tengah aja. Seperti tadi saya katakan, pengaruh crossing pertama 50, 75, 87,5, 90. Untuk domba itu tengah-tengah kita ambil. Terus sampai kepada F2, berarti crossing kedua saja. Terus bisa lebih besar, kemudian lantas kan berarti dagingnya akan lebih besar, banyak. Kemudian bisa beranak 2 kali dan 1 tahun juga 2 kali. Nah, kita mempunyai standar di sini. Artinya kibas kita crossing dengan 2 macam, karena domba itu ada macam-macam. Ada yang untuk wool, ada yang untuk daging aja, ada yang untuk wool maupun daging. Yang kita butuhkan di sini bukan woolnya, tapi dagingnya. Karena itu lantas kita ambil jenis Dorset namanya, putih-putih, sama Suffolk. Suffolk itu adalah kepalanya hitam, kemudian ini putih. Ini domba dari Australia yang untuk potong. Nah, kita gabungkan, kita kawinkan. Anaknya itu kemudian ya kita namakan gabungan saja, itu Dorset sama Gibas kita namakan Dorbas. Dorbas Taspos itu berarti sudah crossing itu tadi itu. Lantas Suffolk sama Gibas ya Safbas, gitu aja sehingga memudahkan dari tani. Ini pun juga demikian. Terus kita ambil sekarang pejantannya sekarang kita kirim ke daerah untuk mengganti pejantan-pejantan yang sudah ada, sehingga nanti domba betina itu dikawini dengan domba yang sudah crossing tadi itu. Misalnya seperti sini di Kabupaten Bogor kita berikan 1.000 gitu. Jadi ditarik daripada 1.000 pejantan yang kurang baik diganti dengan ini. Dari 1.000 itu berapa sudah nanti akan bisa memperbaiki, karena kemampuan daripada domba. Saudara barangkali mengenal namanya bandot. Bandot itu namanya dari domba yang pejantan yang memang kemampuannya luar biasa. Karena dia sanggup dalam 1 malam itu 200 disikat gitu aja 1 malam. Jadi saudara-saudara, tapi saudara jangan tiru-tiru. Jangan tiru-tiru. Baik, jadi inilah usaha-usaha yang dilakukan di Tapos ini, baik untuk peternak kecil maupun juga untuk peternak besar. Akan kita usahakan terus itu. Selanjutnya, terus nanti pembangunan dalam bidang untuk pertanian untuk mencukupi kebutuhan daripada karbohidrat sudah jelas. Kemudian lantas membangun pertanian dalam bidang peternakan, terutama untuk protein hewani, itu jelas kita laksanakan. Di sampingnya mengenai unggas sudah berjalan dengan baik, unggas itu baik untuk telur maupun juga untuk daging.
Tapi yang sekarang mesti memperhatikan kenapa? Pembangunan dalam bidang perikanan. Perikanan darat sudah dikatakan baik itu sekarang dengan sistem keramba dan sebagainya itu mendapatkan penghasilan yang tinggi. Terus namanya keramba itu jaring apung gitu. Terus mulai bibit kemudian tanamkan lantas terus diberi makan secara intensif 3-4 bulan sudah bisa dipanen gitu. Nah, sekarang mengenai kekayaan laut kita itu yang masih perlu harus ada dorongan pemikiran khusus daripada kita. Kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kekayaan laut yang merupakan 2/3 daripada wilayah kita, dan memang kekayaan ikannya itu adalah memang bermacam-macam, dan memang menurut penelitian luar biasa. Karena apa? Justru menurut teorinya itu entah benar atau ya, daripada ikan-ikan tuna kita yang kecil itu semuanya ikut terus sampai kepada California dan sebagainya, terus harus persis besar datang di bandar dan tidak mau pergi. Itu berarti kan semua ada di situ. Karena apa? Daripada kondisi airnya itu sangat menyenangkan bagi ikan-ikan. Itu belum kita. Kemudian juga wilayah kita yang luas, gitu. Kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Lantas kita sudah diakui sebagai negara kepulauan. Jadi 17.000 yang dipisahkan dengan selat sama laut itu bukan lantas pemisah, tapi merupakan penghubung, sehingga batas daripada wilayah ZEI kita adalah memang pantai kita luas sekali, gitu. 200 km belum kita jamah. Yang jamah mandar orang asing, gitu. Sampai Taiwan, bukan itu Thailand. Thailand itu tidak punya lautan, tiap tahun sekarang sudah bisa mengekspor tuna 2 miliar. Itu tuna kita, mereka tapi kita belum mampu, Karena itulah daripada pertanian sama BPPT sekarang sedang meninggi. Bagaimana kita harus memanfaatkan kekayaan itu, dan juga memang kita butuhkan. Kita harus membuat tidak hanya perahu-perahu yang bisa berlayar 12 mil di pantai antara pulau itu, tapi yang lebih kaya sebetulnya adalah di daerah ZEI tersebut itu. Sekarang sedang kita ada penelitian mengenai kapal paling tidak itu berat daripada 60 sampai kepada 300 ton itu. Jadi bisa 100 sampai kepada 300 ton karena memang jauh 200 mil. Itu terutama di daerah Samudra Hindia dengan juga gelombangnya besar, di Laut Pasifik pun juga yang besar. Ini tentu kita pilih daripada kapal yang memadai. Tapi satu hal juga yang memperhatikan daripada kita, mungkin mengenai pembuatan kapal, teknologinya bisa kuasai. Tapi kalau sumber daya manusianya, tidak ada yang mau terjun ke laut, ya percuma. Kapalnya tidak bisa jalan sendiri. Ini rupa-rupanya masih, padahal kita itu dulu adalah negara bahari. Gitu. Kenapa demikian? Gitu. Lainlah petani-petani nelayan kita itu kita gembleng untuk kita tingkatkan daripada keinginannya. Ini kekayaan laut kita itu kalau kita yang tidak memanfaatkan sendiri, ya dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu. Nah, ini tentunya juga termasuk daripada kewajiban kita termasuk Golkar daripada petani dan nelayannya untuk dapat menggerakkan daripada semuanya itu. Dan tidak hanya teknis, mentalnya aja harus kita switch gitu. Ya. Kalau orang Jepang, orang Korea sampai beberapa hari itu bisa mencuri ikan kita, kenapa kita kok tidak bisa? Itu apa? Itu harus kita selidiki tentunya. Apa sebabnya? Itu. Barangkali kalau dulu nenek moyang kita juga sudah mempunyai jiwa bahari, apakah itu hilang? Saya juga tidak. Hanya masalahnya pengertian saja saya kira. Nah, perlulah kita berusaha untuk dapat meningkatkan pengertian daripada mereka itu. Mudah-mudahan ini pembangunan dalam bidang perikanan juga akhirnya akan bisa menambah kemampuan kita itu untuk kemudian nanti bisa meningkatkan produksi daripada pertanian pangan, perikanan maupun juga daripada pertanian unggas dan sebagainya, sehingga fungsi pertanian yang tangguh tetap bisa mendukung pada industri yang kuat tadi. Gitu. Jadi inilah hubungannya.
dan sekarang sudah kita memiliki daripada landasan yang kuat, kecuali daripada perikanan tadi, gitu. Nah, marilah kita usahakan tetap menjadi tantangan daripada kita, khususnya daripada Golkar, untuk mengatasi daripada semuanya itu. Kalau sudah berminat, kita ke lapangan itu sehingga untuk sudah mengetahui hari sehingga setelah nanti datang kemari bisa diadakan tanya jawab. Terima kasih. Marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.